Tapi kalau coklat yang diukir, yang dikasih gula banyak-banyak, nah gula sebagaimana kita ketahui bisa meningkatkan berat badan apabila dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Nah terus tadi menyangkut manfaat lagi. Nah nggak cuma secara fisik aja, tapi coklat juga berfungsi untuk mempengaruhi mood kita. Jadi kita jadi lebih happy karena ada kandungan endorfinnya, ada kandungan serotoninnya, ada kandungan triptofannya yang secara keseluruhan membuat kita tuh jadi bawaannya seneng, happy, nyaman, rileks. Satu sisi ada yang bilang coklat itu manis-manis, tapi satu sisi ada yang bilang kok pahit banget ya coklat. Ada yang bilang lah itu justru malah nyatanya coklat yang seperti itu yang bener, ada yang seperti itu. Tadi udah sempat dibahas sama Dokter Santi kandungannya seperti apa yang itu bisa diklasifikasikan kondisi tubuh kita seperti apa sih yang aman untuk mengkonsumsi coklat, tapi lagi-lagi tergantung sama porsinya. Saya tuh penasaran Dokter Santi, coklat itu kan kalau dari isi kandungannya yang disampaikan sama Dokter Santi tadi, saya lebih melihat ke sisi positif. Banyak manfaatnya, tapi lagi-lagi tergantung ke bagaimana kondisi kesehatan kita. Oke. Betul. Manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari tubuh kita ketika kita mengkonsumsi coklat, dari sisi kesehatan, dari sisi mood, dari sisi apalagi ya berarti ya happy, itu semuanya ada. Kalau berdasarkan dari data-data kedokteran atau riset yang selama ini mungkin sering Dokter Santi dengar atau dari Dokter Santi juga pernah pelajari, manfaat dari kita mengkonsumsi coklat itu apa aja sih? Coklat ya itu tadi ya, yang di segmen 1 sudah kita ketahui bahwa tinggi antioksidan, tinggi beberapa mineral gitu ya. Jadi juga mengandung sedikit vitamin gitu. Kalau mineral ada besi, ada zinc, ada kalsium, ada kalium, ada magnesium, ada mangan, ada tembaga gitu. Jadi banyak sekali mineral yang ada di dalam coklat dan sedikit mengandung vitamin A, beberapa vitamin B, vitamin D, vitamin E. Tapi kalau vitamin kayaknya kadarnya tidak terlalu signifikan gitu. Nah, terus karena kandungan ada antioksidannya, ada mineralnya, ada vitaminnya, maka secara keseluruhan coklat itu apabila coklatnya tidak diukir, tidak diberi tambahan-tambahan yang dimodif. Iya, nggak dimodif gitu ya, nggak dikasih gula, dikasih susu gitu. Maka coklatnya itu sendiri itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung, mencegah stroke, meningkatkan kolesterol baik, menurunkan kolesterol darah, menurunkan resiko diabetes terutama yang tipe 2. Kalau untuk berat badan ya ada positif ada negatifnya gitu. Entar positifnya terus, dulu apa, negatifnya apa? Kalau coklat murni dia bisa sebenarnya netral sih. Tapi kalau coklat yang diukir, yang dikasih gula banyak-banyak, nah gula sebagaimana kita ketahui bisa meningkatkan berat badan apabila dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Nah terus tadi menyangkut manfaat lagi. Nah nggak cuma secara fisik aja, tapi coklat juga berfungsi untuk mempengaruhi mood kita. Jadi kita jadi lebih happy karena ada kandungan endorfinnya, ada kandungan serotoninnya, ada kandungan triptofannya yang secara keseluruhan membuat kita tuh jadi bawaannya seneng, happy, nyaman, rileks gitu. Itulah sebabnya coklat itu diberikan sebagai hadiah di hari Valentine gitu, karena membuat moodnya kita itu jadi baik. Nggak cuma itu, coklat juga membantu fungsi kognitif kita, jadi membantu kemampuan mengingat, sehingga memperbaiki dan mencegah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kemampuan kognitif. Yang paling sering itu pikun, demensia. Salah satu yang paling banyak dari demensia itu kan Alzheimer. Nah, penyakit-penyakit yang menyangkut fungsi-fungsi ini itu akan dibantu dicegah, dan kalau udah kena dibantu supaya nggak tambah parah oleh konsumsi coklat
dalam tanda kutip nih coklat yang coklat bener ya, jangan coklat yang diberi banyak lalalanya. Ya, gitu. lala Karena coklat gitu. sendiri kan dibagi jadi secara garis besar nih ya, dibagi jadi 3. Ada coklat putih, ada coklat susu, ada dark coklat atau coklat hitam. Yang membedakan kandungannya, kalau coklat hitam itu nggak ada gulanya, ada gulanya sedikit, tapi dia kandungan coklatnya sangat banyak. Kemudian kandungan lemak coklat ada, tapi tidak ada susunya. Benar nggak nih? Ntar dicek dulu. Iya benar. Bener ya. Oke. Tapi kalau coklat susu itu sama seperti coklat hitam, jadi ada coklatnya, ada lemak coklatnya, ada gulanya ditambah dengan susu. Tapi kalau coklat putih sebenarnya itu coklat palsu. Gimana? Karena dia tidak mengandung coklatnya. Coklat yang dimaksud nih coklat solid ya, coklat padat. Tidak ada coklatnya, yang ada hanya lemak coklat plus gula plus vanila, jadi plus susu. Nah, di antara 3 tipe coklat ini yang paling berguna untuk kesehatan kita itu adalah coklat yang hitam, dark coklat, di mana kandungan coklat padatnya itu mencapai di atas 70%, 70, 80, 85 gitu. Itu yang paling membawa manfaat kesehatan bagi fisik, mood maupun fungsi kognitif kita. Nah, yang susahnya nggak semua orang suka dark chocolate, karena rasanya kan yang kayak Mas Harya bilang nggak enak, pahit. Bukan gitu. nggak enak sih, lebih ke ekspektasi kita makan coklat itu kan pasti dapat ada sisi manis-manisnya. Gitu, iya. Pahit. Ada sih beberapa orang yang suka coklat yang pahit, beberapa orang suka coklat yang manis. Tapi pada umumnya rasa manis kan lebih disukai daripada rasa pahit gitu kan. Karena Jadi hidup memang kita udah pahit tuh, San. Oke, lanjut, maaf. kalau kata yang kejam, lo aja kali, gue enggak. Gak usah kita. Jahat ya Dokter Santi ya. Enggak, bercanda. Lanjut. Jadi sebenarnya bahkan ketika zaman dulu kala suku Maya, suku Aztec gitu ya, sebenarnya coklat itu dikonsumsi dalam keadaan pahit loh. Murninya. Jadi coklatnya itu bahkan ada rasa-rasa pedesnya karena dicampur cabe. Jadi zaman dulu coklat itu rasanya pahit karena dia dibuatnya dengan menggunakan air plus sedikit cabe. Kadang-kadang ditambahkan madu. Pakai bawang? Bukan. Enggak pakai. Bukan coklat geprek. Nah, dulu coklat itu dihargai itu sangat tinggi loh. Itu dianggap sebagai sesuatu yang begitu berharga sehingga mahal. jadi mata uang. Kita dibayar pakai coklat. Nilai tukarnya pakai coklat pada saat sebelum pakai uang yang sekarang kita gunakan. Terus coklat itu hanya dikonsumsi pada acara-acara seremonial gitu ya, di mana menang perang atau pada acara pernikahan gitu. Jadi acara-acara penting itu diwarnai dengan minum coklat gitu. Oke, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Udah dikode sama yang di ujung ya.